Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari kelas BUN 5B dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana budidaya tanaman kakao dari hulu sampai hilir yang ada di lokasi MBKM saya, tepatnya di Kebun Entres Kakao Lok Gajah PD Jaya Aceh. Mau tahu? Tonton video ini terus. Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat berpengaruh dan sangat penting di Indonesia. Mengapa? Dikarenakan kurang lebih 1,84 juta penduduk yang ada di Indonesia memanfaatkan kakao sebagai mata pencarian utamanya. Selain itu juga, kurang lebih 1 juta keluarga yang ada di Indonesia memanfaatkan hasil hilir kakao sebagai mata pokok pencariannya. Bisa itu jadi olahan coklat ataupun parfum dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya dapat simpulkan bahwasanya kakao merupakan salah satu komoditi yang sangat signifikan berpengaruh terhadap ekonomi nasional yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama yang harus kita siapkan dan yang harus teman-teman ketahui ialah, ya, seperti yang teman-teman lihat ini, ya, pemilihan lahan. Pemilihan lahan mencakupi persyaratan tumbuh tanaman kakao tersebut, yakni iklim dan tanah. Iklim mencakupi tinggi tempat, curah hujan, suhu udara, hingga bulan kering. Tanah mencakupi kemiringan lereng, kedalaman tanah, tekstur tanah, serta drainase. Nah, teman-teman udah pada tahu kan bagaimana cara pemilihan lahan yang baik bagi tanaman kakao. Nah, setelah itu yang kedua adalah kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan pada suatu wilayah ditentukan berdasarkan kepada 4 tipe penggunaan lahan, yaitu yang pertama, kelas S1 sangat sesuai, yang kedua, kelas S2 sesuai, yang ketiga, kelas S3 sesuai marginal, dan yang terakhir, yang keempat adalah kelas N tidak sesuai. Secara teknis, ada beberapa kriteria kesesuaian lahan pada tanaman kakao, yaitu yang pertama iklim, yang kedua tinggi elevasi, yang ketiga lereng, yang keempat kedalaman efektif, yang kelima kelas drainase, yang keenam sifat kimia tanah, dan yang ketujuh salinitas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pemilihan lahan dan kesesuaian lahan, kita akan memasuki hal yang paling terpenting dalam budidaya kakao, yaitu pembibitan. Pembibitan adalah jantung utama kesuksesan dalam budidaya kakao. Satu saja kesalahan dalam pembibitan, maka dipastikan budidaya tersebut tidak akan berjalan lancar. Ada hal utama yang harus diperhatikan dalam pembibitan, yaitu pemilihan benih. Yang pertama, benih diperoleh dari kebun benih yang sudah bersertifikat dari Menteri Pertanian. Yang kedua, benih yang sudah diterima harus segera dikecambahkan karena benih kakao tidak memiliki masa dormansi. Selanjutnya adalah bagaimana cara pengambilan buah kakao yang akan dijadikan untuk persemaian bibit. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, contohnya ada di samping saya. Yang pertama, buah sudah masak sempurna, tidak setengah matang, alir atau alur yang ada di kakao ini, di buah kakao ini sudah menguning kecerahan. Nah, kemudian buah tidak terserang hama OPT ataupun terindikasi penyakit. Nah, yang terakhir adalah memetik buahnya itu menggunakan gunting kakao ya. Tidak boleh menggunakan parang, karena kan nanti dapat merusak tambalan bunga bagi buah kakao ini, sehingga tidak terjadi lagi pembungaan. Oke, kita gunting aja langsung. Utamakan pada saat pengguntingan tambalan dengan buah itu tidak terlalu dekat, agar nanti pada saat pembungaan lebih cepat. Oke, seperti ini. Nah, ini buah kakao yang sudah masak. Selanjutnya kita akan melakukannya pemecahan buah. Oke, next. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemecahan buah kakao. Apa saja sih yang harus disiapkan? Baik, saya akan kasih tahu. Pertama adalah buah itu sendiri, buah yang akan disemai. Yang kedua itu ada parang. Parang ini untuk pemecahan buah kakaonya, bisa dengan menggunakan benda tukul juga. Kemudian di sini ada
ini mangkuk yang udah diisi dengan abu sekam. Kemudian ada mangkuk untuk melakukan penyucian pada biji kakao nanti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemecahan buahnya. Bagaimana cara melakukannya? Seperti ini. Nah, seperti ini. Usahakan bagian tajam pada parang itu mengenai alir atau alurnya. Tokok dihentakkan, tokok dihentakkan, tokok dihentakkan. Oke, bagian belakangnya juga. Baik, baru atasnya kita potong juga ya. Sama bawahnya. Baik. Nah, ini dia biji kakaonya, sangat bagus sekali ya, tidak terindikasi hama dan penyakit ya, hama penggeret buah kakao ataupun penyakit busuk buah, ini tidak ada. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu biji yang udah buah yang udah kita pecah, kemudian kita sisihkan bijinya ke dalam mangkuk yang berisi abu sekam, agar nanti pada pengupasan biji bagian dalam buah itu gampang. Baik, bijinya diletakkan di dalam arang sekam ininya, atau abu cuci piring lah. Seperti ini. Kemudian kita uraikan dia bersama dengan abu sekam. Mengapa dibuat seperti ini? Agar nanti pada saat pengupasan kulit ari atau plasentanya tuh, nah itu mudah, tidak melesat pada saat dipisau, dan bagusnya agar tidak terkena tangan juga, tidak sakit. Bila sudah seperti ini, sudah merata, saatnya kita kupas kulit bagian luarnya. Caranya itu, ini bijinya, sebentar saya zoom, saya fokuskan dulu. Nah, ini kita kupas di bagian ujung ini, harus merata, baru kita congkel dia, nanti dia jadinya seperti ini. Nah, warna ungu gitu. Dia harus pas dia. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini artinya bagus ya. Nah, setelah itu kita cuci untuk melihat biji mana yang bagus dipakai atau tidak ya. Hai, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pencucian pada benih, sekaligus sortasi benih yang tidak layak untuk dilakukan persemaian, yaitu biji yang mengapung. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita tuangkan air ke dalam benih persemaian yang udah kita kupas tadi kulitnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini dari beberapa biji yang telah kita kupas kulitnya tadi, kita lihat di sini ada satu biji yang mengapung ya teman-teman. Ini sudah tidak bisa dipakai. Ini juga ada tiga biji mengapung. Ini pun udah tenggelam tapi dia udah mengapung, jadi kita angkat saja untuk menghindari bibit yang tidak baik itu dilakukan nanti sambung ataupun dilakukan pembesaran tanaman nanti. Seperti ini teman-teman. Nah, di dalam ini yang dia tenggelam semua, ini adalah biji yang bagus yang bisa kita pakai untuk persemaian nanti. Oke, teman-teman, selanjutnya siap kita lakukan sortasi, maka kita saring ke dalam wadah yang mempunyai penyaring seperti ini. Nanti setelah ini kita akan melakukan penirisan biji kering angin pada kertas koran. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penirisan
pada benih kakao yang sudah dicuci dan disortasi. Ya, di sini kita akan melakukan medianya itu adalah kain ataupun koran bisa. Itu kita susun. Hal ini dilakukan agar benih siap untuk ditanam nanti teman-teman, dan dia tidak lembab, dia mengering. Oke. Ini karena benih sedikit, jadi kita melakukannya dengan cara disusun. Kalau dia banyak langsung ditiris saja. Oke. Nah, ini benih yang sudah ditiriskan nih. Ini sedang ditiriskan. Penirisan selama 5-10 menit. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengisian polybag untuk pembuatan media tanam bagi bibit kakao. Nah, hal yang perlu disiapkan itu ada alatnya, yaitu sekop. Ini bisa dibuat dengan botol bekas. Selanjutnya di sini ada polybag untuk media tanahnya, media isi tanahnya. Dan satu lagi di sini ada bibitnya ya. Oke. Pertama itu lakukan pengisian polybag, itu jangan padat. Ini polybagnya kita buka, kemudian kita isi tanahnya jangan padat ya. Teman-teman, seperti ini ya, tanahnya tidak padat dan dia penuh, karena nanti pada saat disiram dia akan turun tanahnya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan penanaman biji tersebut. Caranya itu ambil bibit, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini merupakan bibit yang akan kita semai. Itu matanya yang warna putih ini diletakkan mengarah ke dalam pada saat penanamannya. Jadi dia setengah yang ditimbun, setengah badan dari bibit ini. Oke, caranya seperti ini. Ini tadi matanya kita arahkan ke bawah seperti ini. Ini dia matanya mengarah ke bawah. Kita colok dulu pakai jari, kemudian kita masukkan bibitnya. Selanjutnya kita timbun, kita rapatkan seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah dari sini kita akan nunggu selama 1-2 minggu, dia nanti akan naik ke atas seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian bibit disiram seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, tergantung cuaca. Jika panas itu lebih banyak disiram, kalau enggak tidak usah disiram sampai muncul kecambah. Selanjutnya adalah perawatan bibit, yaitu ini bibit yang udah berumur 1 bulan. Ini kita bersihkan gulma pada pembibitan, membersihkan sampah-sampah bekas kecambah ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke penanaman. Jadi pada tanaman kakao, jarak tanam idealnya itu ialah 3x3 atau 3x4.
Dalam 1 hektar tanaman membutuhkan bibit lebih kurang 1100 untuk diameter 3x3, sedangkan diameter 3x4 itu sebanyak 800 sampai 900. Nah, pada ukuran lubangnya itu ukurannya itu 50x50 atau 40x40 cm dengan kedalaman sedalam 50 cm, dan pada 40x40 untuk kedalamannya itu adalah 40 cm. Nah, lapisan tanahnya itu adalah subsoil, kemudian dimasukkan tanamannya, kemudian di bawahnya itu ada topsoil. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari tentang pembibitan, selanjutnya kita akan belajar nih tentang pemangkasan. Nah, jadi pemangkasan itu apa sih? Pemangkasan adalah mengurangi bagian-bagian dari tanaman yang tidak berguna. Contohnya seperti cabang balik, cabang cacing, tunas air, cabang wilan, cabang ototrop, cabang tumpang tindih, ranting terkulai, ranting kipas, daun-daun yang tidak berguna, dan buah. Nah, dalam bab pemangkasan ini terdapat 4 sub pemangkasan, yaitu ada pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, pemangkasan produksi, dan pemangkasan peremajaan. Untuk mengetahuinya, simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, kita masuk nih ke pemangkasan yang pertama, yaitu pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk untuk mengurangi cabang primer hingga 3 saja. Cabang yang disisakan adalah cabang yang sehat dan kuat. Biasanya dilakukan pada tanaman yang berumur 1 sampai 2 tahun. Tujuannya untuk merimbangan pada tanaman. Yang kedua yaitu pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan adalah memangkas tunas air dan cabang yang menjungkal ke bawah. Dilakukan 1 sampai 2 bulan sekali dan pada tanaman yang berumur 2 sampai 3 tahun. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, pemangkasan produksi. Pemangkasan produksi dilakukan pada tanaman yang berumur lebih dari 3 tahun. Pemangkasan produksi dilakukan pada saat tanaman tidak berbuah atau setelah habis panen. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pemangkasan peremajaan atau pemangkasan rehabilitasi. Dilakukan pada tanaman yang tidak berproduksi tinggi atau tidak aktif dengan melakukan pemangkasan berat 50-60%. Meremajakan ulang dengan cara sambung samping. Baik teman-teman, di sini saya akan beritahu cabang-cabang apa saja sih yang harus dibuang atau dipotong pada saat pemangkasan. Nah, jadi di sini ada beberapa cabang yang harus dipotong walaupun tidak semua. Yaitu ada 6 cabang yang wajib dipotong, yaitu ada tunas air, kemudian ada cabang mati, cabang wiwilan, cabang merunduk ke bawah, benalu, kemudian cabang cacing. Nah, jadi ke-6 itu yang harus dipotong. Di sini yang ada itu ini salah satunya, ini cabang cacing. Ini dia langsung tumbuh dari batang. Ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena dia dapat menyerap energi atau makanan yang diproduksi oleh pohon tersebut atau tanaman tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya perlambatan dalam produksi buah. Jadi kita potong. Nih cabang cacing kecil. Kemudian di sini juga ada wiwilan. Ini cabang wiwilan yang kita potong. Kemudian pemangkasan itu tidak harus semestinya itu pemangkasan pada batang, cabang, daun, namun juga kita memetik atau memangkas buah-buah pentil yang gosong yang sudah tidak berfungsi lagi. Seperti ini. Pentil gosong nih, ini dibuang saja atau dipangkas. Kemudian di sini ada juga cabang merunduk di ujung sini. Ini harus dipotong juga. Jadi di pohon ini karena tidak ada semua, tunas air pun tidak ada, jadinya hanya segitu saja yang bisa dipotong. Oke, selanjutnya next ke pemupukan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pemupukan.
Pemupukan ialah menambah unsur hara atau makanan pada tanah sehingga tersedia makanan yang cukup untuk tanaman berproduksi secara maksimal serta mengganti unsur hara yang hilang dari tanah karena terangkut panen, tercuci, dan lain sebagainya. Pada tanaman kakao, pemupukan terbagi menjadi 3 teman-teman, yaitu metode piringan, metode cangkol, metode tunggal. Nah teman-teman, pemupukan dibagi menjadi 4 nih teman-teman. Nah teman-teman, pemupukan terbagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama ada metode piringan, yang kedua ada metode pencangkolan, yang ketiga ada metode tunggal, dan yang terakhir ada metode penaburan. Ya, selanjutnya kita masuk ke sanitasi. Sanitasi adalah membersihkan areal perkebunan kakao dari segala sampah seperti ranting, cabang, daun, kulit buah, sisa panen, serta buah-buah yang rusak karena terserang hama atau penyakit. Sanitasi terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama sanitasi sisa pemangkasan, yang kedua sanitasi kulit buah, dan yang ketiga sanitasi buah yang terserang hama dan penyakit. Manfaat sanitasi tersebut antara lain mudah dalam pemupukan, mudah dalam penyemprotan, dan mudah dalam pemetikan buah. Halo, selanjutnya kita akan melakukan pemeliharaan pada tanaman, yaitu pengendalian hama penyakit. Hama dan penyakit. Jadi di belakang saya ini salah satu cara pengendalian hama dan penyakit, yaitu sarungisasi. Jadi buah yang akan disarungisasi akan terlindungi dari hama serta penyakit juga. Kenapa? Pada fase hama itu hama PBK ataupun Helopeltis itu tidak bisa hinggap di buah ini karena sudah disarungi. Biasanya mereka itu langsung terjun ke permukaan bagian kulit buah yang di atas. Jika kita sudah menyarungi, maka dia tidak akan masuk walaupun di bawahnya ini bolong, karena pada dasarnya hewan atau hama tersebut itu menyerang bagian atas dulu. Sedangkan pada penyakit itu terlindungi dari percikan air hujan secara langsung. Jadi percikan air hujan itu membawa jamur Phytophthora palmivora Bolt itu. Jadi jika kita membuat sarungisasi, maka buah tersebut terhindar dari percikan, mengurangi percikan air tersebut sehingga jamur tidak akan hinggap pada kulit buah. Dan buah-buah yang ada di kebun ini itu tidak terserang dari penyakit busuk buah. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengendalian hama dan penyakit selanjutnya, yaitu ini feromon atau verotrap. Jadi verotrap ini berfungsi sebagai pemikat. Jadi ada zat aktaran yang diberikan pada cairan verotrap ini, yaitu campuran lem dengan perangsang atau pemikat hama, pemikat serangga, sehingga serangga yang akan menghinggapi buah itu lebih terpikat kepada verotrap ini karena bau yang disebarkan dari verotrap ini, yaitu bau pemikat zat aktaran. Ini banyak sekali, ada lalat buah, ada juga hama Helopeltis. Panen kakao. Pada kakao yang penting dalam panennya adalah teknik pemanenan yang dimana dalam pemetikan buah kakao tidak boleh memetik terkena tambalan bunganya. Intinya dalam budidaya kakao harus sesuai dengan SOP yang berlaku agar budidaya kakao yang kita jalankan mendapatkan hasil yang baik. Sekian dari saya, Muhammad Adam Firdaus. Terima kasih.